وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas bagian yang terakhir dari bab zakat, yaitu tentang mustahiq az-zakah, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan atau menerima zakat, baik zakatul fitrah atau zakatul badan maupun zakatul mal. Mari kita ikhlaskan niat kita, hadir kita di majelis ini lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibni sabili wa la yajuzu wa la yujzi'u sarfuha li ghairihim. Wa yajibu lan wajib apa sarfuha nasarfaken zakat ila man maring wong wujida kang wis den temokaken sapa man nyatane minal fuqara'i saking pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin wal 'amilina lan pira-pira amil 'alaiha ing atase zakat wal mu'allafati lan mu'allaf qulubuhum wa fir riqabi lan riqab wal gharimina lan gharim. Ini tidak kita maknani karena dia istilah yang memiliki makna tersendiri. Wa fi sabilillahi lan fi sabilillah wa ibni sabili lan ibni sabil wa la yajuzu lan ora wenang wa la yujzi'u lan ora nyukupi apa sarfuha nasarfaken zakat li ghairihim maring sakliyane kang wis kasebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang mustahiq zakat, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, terlebih dahulu ada satu masalah yang kemarin belum kita jelaskan secara tuntas, yaitu terkait dengan niat zakat. Bahwa dalam mengeluarkan zakat kita juga wajib untuk niat, dan niat di dalam hati sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi niat itu di dalam hati. Nah, kapan seseorang niat dalam mengeluarkan zakat? Nah, boleh ketika ifraz. Ifraz artinya memisahkan kadar zakat dari tempatnya. Ketika seseorang misalnya mau mengeluarkan zakat fitrah, dia memiliki misalnya 1 karung beras, kemudian dia mau memisahkan kadar yang dizakati dari karung beras ini. Ketika dia mengambil kadar, kadar itu apa? Hitungan tertentu atau berat tertentu dari dari tempatnya, dari gentong atau dari goni atau dari sak misalnya. Nah, kemudian ketika dia mengambilnya dari situ untuk dipisahkan ini sebagai zakat, maka ketika itu bisa orang ini berniat dengan mengatakan misalnya ini adalah zakatku, ini adalah zakat istriku, ini adalah zakat anakku. Nah, dengan mengatakan seperti itu di dalam hatinya. Nah, ini ketika ifraz yang pertama. Yang kedua, bisa dilakukan ketika seseorang itu
menyerahkan zakatnya kepada mustahik. Jadi seseorang ketika memberikan zakatnya kepada orang yang berhak, kepada fakir atau miskin, dia menyerahkan kepada mustahik, dalam hatinya mengatakan, ini zakatku, ini adalah zakat istriku, ini adalah zakat anak-anakku, di dalam hatinya. Itu juga bisa. Jadi bisa dilakukan, niat itu bisa dilakukan ketika dia memisahkan kadar zakat dari tempatnya, atau yang kedua, zakat itu bisa diserahkan ketika, atau bisa, niat itu bisa dilakukan ketika seseorang menyerahkan zakatnya kepada mustahik, kepada orang yang berhak. Dan ingat sekali lagi bahwa niat itu ada di dalam hati. Nah, bisa saja seseorang melafalkannya, mengatakan hadhihi zakati, atau dengan yang biasa kita hafalkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, misalnya lillahi ta'ala, juga bisa. Tetapi hati juga harus niat, karena pada hakikatnya niat yang mencukupi adalah niat yang di dalam hati. Sedangkan mengucapkan niat dengan lisan itu fungsinya untuk menguatkan, untuk mengingatkan hati agar tidak lupa untuk berniat ketika mengeluarkan zakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian orang yang niat zakat itu adalah orang yang berkewajiban zakat. Nah, sekali lagi, orang yang berniat mengeluarkan zakat adalah orang yang berkewajiban zakat. Nah, misalnya saya berkewajiban zakat, maka saya yang niat mengeluarkan zakat. Sementara orang yang nafkahnya itu menjadi tanggungan saya, itu juga kewajiban saya zakatnya. Misalnya istri, anak-anak yang belum balik. Nah, istri dan anak-anak yang belum balik, itu kewajiban zakatnya adalah ada pada diri saya. Maka berarti yang niat zakat untuk istri saya dan anak-anak saya yang belum balik, itu adalah saya yang niat, bukan anak itu yang niat, atau bukan istri yang niat, tetapi kita atau saya yang niat untuk mengeluarkan zakat. Misalnya saya mengatakan dalam hati saya, ini adalah zakatku, ini adalah zakat istriku, ini adalah zakat anakku yang bernama ini adalah zakat anakku yang bernama ini. Yang niat siapa? Yang niat adalah orang yang berkewajiban zakat, yaitu kalau anak yang belum balik adalah ayahnya. Jika seorang istri, maka yang niat adalah suaminya. Bukan anak kecil itu yang belum balik itu yang niat, tetapi yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Karena yang berkewajiban mengeluarkan zakat badan dari anak yang belum balik itu adalah ayahnya. Dia yang berkewajiban, bukan dia yang berkewajiban, bukan anak kecil yang berkewajiban, tetapi yang berkewajiban adalah orang tuanya, bapaknya. Nah, demikian juga seorang istri yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya, zakat badannya adalah suaminya, bukan dia sendiri. Karena itu yang berniat adalah ayahnya atau suaminya. Adapun jika anak itu sudah balik, maka di sini tanggung jawab nafkahnya bukan lagi pada orang tuanya, bukan lagi pada ayahnya. Maka jika dia mengeluarkan zakat badannya, maka dia niat sendiri. Dan dari harta dia sendiri, kalau dia memang memiliki dengan ketentuan yang kemarin kita telah jelaskan. Dia mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri manakala dia sudah balik. Jika orang tuanya itu ingin mengeluarkan zakat badan atau zakat fitrah untuk anaknya yang sudah balik, maka di sini harus izin.
orang tuanya harus izin dulu. Kalau sudah balik, misalnya mengatakan, nak, zakat fitrah kamu saya keluarkan ya, misalnya. Kemudian anak mengatakan iya, maka di sini baru boleh dikeluarkan oleh orang tuanya. Tetapi jika seseorang atau orang tua mengeluarkan zakat fitrah anaknya yang sudah balik, diam-diam, tidak ngomong-ngomong, tidak izin kepada si anak itu, maka di sini tidak sah, zakatnya tidak sah. Kenapa? Karena bukan dia yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah anak yang sudah balik. Mengingat anak yang sudah balik itu dia tidak lagi menjadi kewajibannya, tidak nafkahnya tidak lagi menjadi kewajiban ayahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini mesti diperhatikan, kita ingatkan, karena banyak orang tua yang mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya tanpa izin kepada si anak itu. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa Madu TV rahimakumullah, yang berikutnya adalah tentang masalah mustahiq zakat. Mustahiquz zakah artinya orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, orang yang bisa menerima zakat, orang yang boleh untuk kita beri zakat, orang yang apabila zakat kita berikan kepadanya, maka zakat kita bisa sah. Tetapi jika zakat fitrah kita atau zakat mal kita berikan kepada selain mustahiq zakat, maka zakat itu tidak akan sah, karena ini adalah bagian dari peraturan atau bagian dari syariat tentang zakat. Yang pertama adalah fuqara, orang-orang fakir. Yang pertama adalah orang-orang fakir. Dikatakan ila man wujida minal fuqara. Jadi dari 8 asnaf, 8 golongan yang wajib untuk diberikan zakat, ini nanti adalah orang-orang yang ada di daerah itu dari 8 asnaf. Jika adanya 3, ya 3 saja. Jika adanya 8, maka 8-nya diberikan semua. Jika ada 5, maka 5 yang diberi. Jika cuma ada 2, ya 2 kelompok yang diberi. Jadi tidak harus semuanya ada, tidak harus semuanya ada dalam daerah tersebut, tetapi yang ada itulah yang diberi. Yang nggak ada maka ya jelas namanya tidak ada, maka bagian dia itu tidak diberikan karena memang orangnya tidak ada. Yang pertama adalah fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak bekerja, atau dia bekerja tetapi hasilnya tidak mencapai separuh dari kebutuhan primernya. Jadi ukurannya adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak bagi manusia yang hidup, tidak bisa tidak, dia pasti membutuhkannya. Yaitu misalnya untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu namanya bahan atau namanya kebutuhan primer. Jika seseorang itu nggak bekerja, sehingga dia tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya, atau dia bekerja tetapi hasilnya itu tidak mencapai separuh dari kebutuhannya, maka di sini dikatakan dia adalah orang yang fakir. Misalnya seseorang bekerja tetapi dalam sehari dia hanya mendapatkan kurang dari kebutuhannya. Dia butuh 50.000 karena dia keluarga kecil misalnya, dia membutuhkan dalam satu hari uang 50.000 untuk kebutuhan pokoknya.
Tetapi dia bekerja hanya mendapatkan hasil 10.000 setiap hari. Nah, ini kan belum ada separuh yang dia dapatkan. Maka orang seperti ini disebut sebagai orang yang fakir. Atau sama sekali misalnya nggak mendapatkan, tidak mendapatkan hasil sama sekali. Dia nggak bisa memenuhi sama sekali kebutuhannya, atau bisa memenuhi kurang dari separuh dari kebutuhan dia disebut sebagai orang fakir. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah miskin. Keadaan orang miskin masih lebih baik daripada orang fakir. Karena orang miskin artinya orang yang hanya bisa memenuhi separuh kebutuhan primernya, tetapi tidak penuh. Misalnya seseorang tadi membutuhkan uang 50.000 untuk kebutuhan pokoknya, tetapi dia hanya bisa untuk menghasilkan misalnya 30.000 atau 40.000. Dia sehari dapat 40.000 padahal kebutuhannya 50.000. Berarti kurang berapa? Masih kurang 10.000. Untuk cukup itu masih kurang 10.000. Maka orang semacam ini namanya adalah miskin. Orang miskin. Orang yang miskin itu juga berhak untuk diberikan zakat. Untuk diberi zakat. Fakir, kemudian yang kedua adalah miskin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi fakir dan miskin itu diukur dari kebutuhan dan hasil, bukan diukur dari berapa penghasilannya, tetapi diukur dari berapa kebutuhan dan berapa yang dia dapatkan. Nah, sehingga di sini tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya si fulan atau si A kebutuhannya 50.000 dan dalam satu hari dia hasilnya adalah 60.000, maka dia bukan fakir, dia juga bukan miskin. Sekali lagi, ada seseorang si A dan si B, misalnya langsung dua, si A dan si B, bekerja di tempat yang sama. Bekerja di tempat yang sama. Gajinya setiap hari 60.000. Yang si A 60.000, si B juga 60.000. Tetapi si A itu yang tanggungannya adalah cuman istri dan anak satu. Kemudian si B itu tanggungannya adalah istri, anaknya 4 misalnya. Ini kan beda, kebutuhannya kan beda. Hasilnya sama, 60.000, tapi si A kebutuhan dalam seharinya cuma 50.000, maka dia di sini kaya, bukan fakir, bukan miskin. Sementara si B hasilnya juga 60.000 sama dengan dia, tetapi dia butuh dalam sehari 100.000. Karena tanggungannya banyak, dia butuh 100.000. Maka apa? Yang di sini itu kaya, yang di sini adalah miskin. Karena sudah separuh, kalau 60.000 sudah separuh, tetapi masih kurang. Berarti dia dianggap sebagai orang miskin. Jadi bukan diukur dari berapa pendapatan dia dalam sehari, tetapi juga dibandingkan dengan kebutuhan pokok dia dalam sehari. Sehingga antara meskipun penghasilan seseorang itu sama perharinya, tetapi tidak kemudian menjadikan dua-duanya statusnya sama. Bisa berbeda tergantung kepada berapa yang dia butuhkan dari kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang dia butuhkan.
Semakin banyak orang yang wajib dia nafkahi, maka semakin besar kebutuhan dia. Semakin sedikit orang yang wajib dia nafkahi, berarti semakin sedikit pula kebutuhan dia. Nah, ini harus menjadi perhitungan. Nah, jangan sampai kemudian seseorang kalau biasanya pada umumnya hanya diukur dari apa? Dari upah minimum saja. Dia berapa penghasilannya? Oh sekian. Oh berarti dia sudah cukup, nggak usah dibantu, nggak usah diberi zakat. Padahal anaknya banyak, punya istri, orang tuanya juga miskin misalnya. Nah, dilihat oleh orang dia apa? Dia penghasilannya lebih besar dari tetangganya yang satu. Tetapi ternyata sebenarnya justru kebutuhan dia justru belum terpenuhi. Yang ini hidup sebatang kara, tetangganya itu hidup sebatang kara, dia sendiri. Hasilnya dia bekerja nggak habis dimakan orang satu, dimakan orang 5 pun atau dimakan orang 2 pun tidak habis. Tapi nilainya kecil dibandingkan dengan yang satu ini, dia nilainya kecil. Tetapi kalau dia untuk makan, untuk kebutuhan dia, ya lebih dari cukup. Wong dia hanya sendirian. Rumah juga ada, meskipun tidak mewah, tetapi rumah juga ada. Nah, tetapi kemudian dipandang, oh ini dia sendirian. Nah, kemudian malah diberi zakat. Padahal dia justru apa? Dia justru cukup. Sementara yang ini hasilnya besar, sebenarnya gajinya besar, tetapi kebutuhannya lebih besar dari penghasilan dia. Nah, ini tidak diperhitungkan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tadi salah tempat dalam mentasarufkan zakatnya. Nah, maka ini harus dipahami. Harus dipahami terutama bagi para panitia yang mengadakan menarik dan mensalurkan zakat, itu harus dipahami agar nanti tidak salah tempat. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua adalah amil. Amil adalah orang yang ditunjuk oleh imam dengan tanpa diberi gaji dari Baitul Mal atau kas negara untuk mengambil, menerima dan membagikan zakat. Jadi orang yang ditunjuk oleh imam, jadi ditunjuk oleh pemerintah. Apabila seseorang itu menunjuk dirinya sendiri atau hanya ditunjuk oleh takmir masjid, atau ditunjuk oleh takmir musola, atau ditunjuk oleh Pak RT, maka dia bukan amil namanya. Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau ditunjuk oleh khalifah dengan tanpa diberi gaji dari Baitul Mal atau dari kas negara, tidak diberi. Jadi tidak diberi gaji dari Baitul Mal, dari negara, tetapi dia ditunjuk untuk mengambil dan mentasarufkan zakat kepada para mustahiqnya. Nah, orang inilah disebut dengan istilah amil. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini kita karena ada gangguan, maka kita selesaikan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.